Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang kita terima dari Allah. La tuhsuha, tak mampu kita menghitungnya. Salawat bering salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala lahu min sulalatin mimma immahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Shadaqallah. Sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam ayatnya bahwa Allah menciptakan pertama manusia adalah dari tanah, dan keturunan Adam Allah ciptakan dari sari pati tanah. Bukankah apa yang kita makan, nasi yang kita makan adalah dari padi yang kita tanam di tanah? Sayur yang kita makan juga ditanam di tanah. Kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, nabati, hewani, protein, karbohidrat, dan semuanya bersumber dari hewani maupun nabati, adalah semua bersumber dari tanah. Kemudian yang kita makan terkumpul dia dalam sulbi bapak-bapak dan dalam troib ibu-ibu, dan bertemu di dalam rahim. Kemudian Allah sempurnakan wa nafakha fi mirruh. Wa nafakha fi mirruh. Allah meniupkan rohnya. Allah berikan pendengar, wasam'a wal absara wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita hari ini kalau kita adalah makhluk yang bersumber, yang hidupnya adalah dari tanah, dari air yang hina. Kemudian Allah meniupkan roh milik Allah, roh kepunyaan Allah, ruhi, roh yang suci, roh yang bersih. Allah titipkan, Allah pinjamkan kepada kita. Inilah kita sesungguhnya. Dari tanah akan kembali ke tanah, dan yang dari Allah juga akan kembali kepada Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanya, kalau yang dari tanah akan kembali kepada tanah, tentu yang kita persiapkan tidak terlalu sulit, karena sudah menjadi kewajiban orang yang kita tinggalkan. Mau dimakamkan dimanapun, karena semuanya juga akan hancur di dalam tanah, karena Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang berzikir kepada Allah. Mikroorganisme yang ada dalam tanah akan menghancurkan setiap jasad-jasad, setiap organ-organ. Apakah organ manusia, organ hewan, organ tanam-tanaman, dia akan hancur di dalam tanah. Bayangkan ketika tidak diciptakan oleh Allah mikroorganisme, betapa banyaknya bergelimpangan pepohonan, daun-daunan, kemudian juga bangkai-bangkai manusia akan memenuhi bumi Allah. Tapi begitulah Allah ciptakan suatu siklus yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak khawatir, tapi
Tapi yang perlu kita ingat, sahabat-sahabat semua, ternyata dari sekian banyak makhluk yang ada di atas bumi Allah, jasad yang paling busuk adalah, atau bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang ikut evakuasi korban bencana banjir, bencana tsunami, gempa dan semua. Apa yang mau kita sombongkan untuk berjalan di muka bumi Allah? Apa yang kita banggakan? Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Saat ini, kalau Allah menghendaki, baik melalui virus corona, apakah juga melalui penyakit yang lainnya, apa mungkin di jalan raya, atau apapun jalannya, kalau Allah ingin mengambil milik, tak satu pun yang bisa untuk menolak. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kalau yang masuk ke dalam tanah sudah menjadi tanggung jawab orang yang kita tinggalkan, tetapi yang kembali kepada Allah tetap menjadi tanggung jawab kita. Sudahkah siap kita mengembalikan pinjaman Allah kepada Allah dalam keadaan sama seperti ketika dipinjamkan kepada kita? Bayangkan ketika kita meminjam sebuah kendaraan milik teman kita, kendaraan yang bersih, yang telah dicuci, kemudian kita pinjamkan untuk setengah hari ataupun 1 hari. Kemudian setelah kita pakai, kita kembalikan dalam keadaan berlumpur, berlumur, kotor. Kira-kira apa? Bagaimana teman kita yang pemilik kendaraan tadi untuk menerima kendaraan itu? Bayangkan sahabat semua, ketika kita mengembalikan pinjaman Allah yang dulu bersih kepada Allah, bukankah kita sering melihat saudara-saudara kita yang ketika kematiannya, ketika dia akan berpisah roh dengan jasadnya, dia meraung-raung, melung-lung dengan lidah yang terjul dan mata yang terbelah. Dan kita juga sering mendengar dan melihat kalau ada saudara-saudara kita yang pulangnya dalam keadaan tersenyum, begitu damai, begitu bersihnya, begitu indah. Kenapa? Karena dia dipanggil dengan panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Mari, kembalilah, kata pemilik. Kembalilah dalam keadaan tenang dan diridhoi, dan masuklah ke dalam kelompok-kelompok hamba-Ku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surga-Ku, kata Allah, masuklah ke dalam jannah-Ku, kata Allah. Bayangkan sahabat-sahabat semua, tak ada yang lain yang keluar dari lisan ini kecuali adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita dambakan semua. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, waktu yang masih tersisa, Ramadan yang masih tersisa, mari kita optimalkan untuk membersihkan jiwa kita. Kapan Allah akan menyebut kita, kita siap selalu untuk berjumpa dengan Allah, esok ataupun lusa, ataupun kapan Allah akan tetapkan hari yang indah itu. Mari kita song-song hari yang indah untuk berjumpa dengan Allah. Semoga kita bisa tersenyum di saat Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangan Allah. Selamat sahabat-sahabat semua. Semoga Allah membuka jalan bagi kita semua. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.